Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang insan yuris. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Hartika Nurfaiza dengan NIM 200201110020. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait alur pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara. Mengenai PTUN tentu ada dasar hukumnya. Nah, dasar hukumnya ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kalau dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, di situ dijelaskan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Nah, akibat dikeluarkannya keputusan ini tentu ada pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Karena ia merasa dirugikan kepentingannya, maka ia mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diadili. Berikut alur pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara. Dapat kita lihat ya, yang pertama di sini adalah berkas gugatan. Pengajuan berkas gugatan ini diajukan oleh subjek hukum, baik itu orang maupun badan hukum perdata. Tentunya, gugatan yang diajukan berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di pasal 56 Undang-Undang Peratun. Kemudian, gugatan itu diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Peratun mengenai kompetensi relatif PTUN. Lalu dilanjutkan dengan penelitian administratif. Penelitian administrasi dilakukan oleh kepanitraan, di mana tahapan ini merupakan tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar, serta mendapat nomor register, yaitu setelah penggugat, atau kalau memang menggunakan kuasa, berarti kuasanya itu harus menyelesaikan administrasinya dengan membayar panjar biaya perkara. Setelah penelitian administrasi dilakukan, dilanjutkan dengan dismissal proses. Ketua melakukan dismissal proses berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Pemeriksaan dismissal dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan oleh ketua, dan ketua dapat menunjuk seorang hakim sebagai raportir. Jadi di sini ada dua kemungkinan yang dapat terjadi pada dismissal proses, yaitu apakah gugatannya di NO atau tidak dapat diterima, atau justru sebaliknya, gugatannya itu dapat diterima. Ya, kita bahas satu persatu dulu. Semisal gugatannya tidak dapat diterima, maka pihak penggugat dapat melakukan atau dapat mengajukan perlawanan. Tentunya, prosedur acara yang digunakan untuk memeriksa perlawanan menggunakan acara singkat. Jika perlawanan ditolak, maka sudah tidak ada upaya hukum, dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Jika perlawanan dibenarkan atau dikabulkan, maka penetapan dismisal Ketua PT UN gugur demi hukum, dan selanjutnya pokok gugatan akan diperiksa dengan menggunakan acara biasa. Ini skemanya, acara biasa. Itulah tadi dismisal proses gugatan yang tidak dapat diterima. Adapun dismisal proses yang diterima ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan acara biasa, yaitu dilakukan oleh majelis hakim, dan bisa juga dengan pemeriksaan acara cepat yang dilakukan oleh hakim tunggal. Berikut penjelasan pemeriksaan acara biasa. Ya. Pemeriksaan acara biasa dilakukan oleh majelis hakim. Pemeriksaan tentunya diawali dengan adanya pemeriksaan persiapan sebagaimana diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Jangka waktu pemeriksaan tidak boleh melebihi waktu 6 bulan sejak registrasi perkara. Sementara jangka waktu pemanggilan dengan pemeriksaan tidak boleh kurang dari 6 hari. Dilanjutkan dengan pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan dilakukan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, di mana hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Jadi, tujuan pemeriksaan persiapan di sini adalah untuk mematangkan perkara. Setelah lolos dari dismisal proses dan diawali dengan adanya pemeriksaan persiapan oleh majelis hakim, kemudian masuk ke pokok perkara, yaitu persidangan, di mana pembacaan surat gugatan, kemudian dilanjutkan dengan jawaban, lalu ada jawab menjawab yaitu replik dan duplik. Kemudian ada pembuktian sebagaimana di pasal 100 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dilanjutkan dengan kesimpulan, lalu ada putusan sebagaimana yang tertera pada pasal 108 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, apabila misalnya tidak ada upaya hukum atau putusannya sudah inkrah, berkekuatan hukum tetap, maka dilanjutkan dengan eksekusi. Eksekusi itu disertai dengan pengawasan pelaksanaan putusan. Seperti itu. Itulah tadi penjelasan tentang pemeriksaan dengan acara biasa. Selanjutnya dengan acara cepat. Pemeriksaan dengan acara cepat ini didahului oleh adanya permohonan kepada ketua pengadilan dengan alasan adanya kepentingan dari penggugat yang cukup mendesak. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh hakim tunggal. Dalam waktu 14 hari setelah permohonan ketua pengadilan mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidaknya permohonan untuk menggunakan acara cepat. Jika dikabulkan, 7 hari setelah penetapan oleh ketua pengadilan harus sudah ditentukan waktu dan tempat sidang tanpa didahului dengan adanya pemeriksaan persiapan. Ya. Jadi, pemeriksaan acara cepat harus didasari oleh keadaan yang urgent atau mendesak, dan itu harus melalui permohonan kepada ketua PT UN. Ketua PT UN lah yang nanti akan menilai apakah permohonan itu layak untuk dikabulkan atau tidak. Kalau permohonan layak dikabulkan, maka pemeriksaan akan menggunakan acara cepat tanpa didahului acara pemeriksaan persiapan. Tetapi ketika permohonan tersebut ditolak oleh hakim, maka pemeriksaan perkara tersebut tetap menggunakan acara biasa. Ya. Selanjutnya tetap masuk ke pemeriksaan pokok perkara, yaitu jawab menjawab, replik duplik, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian. Selanjutnya ada kesimpulan, putusan,
Kemudian apabila putusannya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka dilanjutkan dengan eksekusi dan pengawasan pelaksanaan putusan. Itu. Akan tetapi di sini ada upaya hukum. Upaya hukum biasanya ada beberapa ya, tergantung. Kalau misalnya upaya hukum banding yang diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, apabila putusan bandingnya itu sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, maka sama dilanjutkan dengan eksekusi lalu pengawasan. Akan tetapi setelah banding ternyata masih ada upaya hukum lagi, yaitu kasasi, maka tetap harus menunggu putusan kasasi terlebih dahulu. Kalau misal putusan kasasinya sudah inkrah, dilanjut dengan eksekusi dan pengawasan pelaksanaan putusan. Namun selain kasasi, ada juga peninjauan kembali yang biasanya dilakukan karena adanya novum atau bukti baru. Nah, dari semua upaya hukum ini, baik itu banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, apabila semuanya sudah berkekuatan hukum tetap, maka kembali ke awal, yaitu eksekusi dan pengawasan pelaksanaan putusan. Seperti itu. Kurang lebih hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau ada ucapan yang kurang berkenan. Kami mohon koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.